Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marilla Hikmatiara Arifin, NIM 08201044, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan. Sebelumnya yang terhormat Bapak Syalam Ali Wiradinata SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar metode statistik, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan dari soal buku Ewalpol sebagai tugas pekan ke-13 mata kuliah PMS. Pada soal kali ini terdapat materi analisis variansi satu arah dan pengerjaannya menggunakan tabel ANOVA pada Excel serta Minitab. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu ANOVA. Jadi ANOVA itu atau analisis variansi dikembangkan untuk memungkinkan peneliti menguji lebih dari dua kelompok atau hipotesis perbandingan lebih dari dua kelompok. Langsung saja kita masuk ke soal di sini yang ada pada buku Ewalpol, yaitu tabel 13.1 contoh, di mana nilai-nilai dari tabel tersebut sudah saya masukkan ke dalam Excel. Kemudian langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menjumlahkan nilai dari keseluruhannya. Dengan rumus sum, dan menjumlahkan kita blok dari atas hingga ke bawah. Kemudian kita tarik. Dan kita juga harus mencari nilai dari TI kuadratnya, yaitu 3320 kita kuadratkan. Kemudian kita tarik. Selanjutnya kita harus menentukan nilai dari keseluruhan TI kuadratnya, yaitu dengan menggunakan rumus sum. Kemudian kita blok dari nilai TI kuadratnya. Kemudian didapatkan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita menjumlahkan keseluruhan dari kolom 1 hingga 6 dan kelompok 1 hingga 5. Dengan rumus sum, kemudian kita jumlahkan. Dapatkan hasilnya adalah 16.854. Kemudian kita langkah selanjutnya mencari nilai SSB-nya, yaitu dengan rumus 1 per N kali jumlah dari T kuadrat dikurang dengan T kuadrat dibagi N dikali K. Langkah pertama kita harus mencari yang awal terlebih dahulu, yaitu di mana jumlah dari TI kuadratnya tadi adalah ini, kemudian kita bagi dengan jumlah N. N-nya di sini terdapat 6. Didapatkan SSB-nya adalah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari nilai T kuadrat dibagi dengan N dikali K. Di mana T kuadratnya tadi kita dapatkan adalah hasil ini, 16.854. Kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan nilai N dikali K, di mana N-nya adalah 6 dan kelompoknya terdapat 5. Berarti 6 dikali 5 adalah 30. Dibagi dengan 30, kita dapat nilai SSB-nya adalah 946.857,2. Kemudian kita kurangkan nilai tersebut untuk langkah mencari SSB, di mana tadi rumusnya adalah sigma dari TI kuadrat, kita kurangkan dengan T kuadrat dibagi N dikali K. Didapatkan nilai SSB-nya adalah 85.356,46. Kemudian kita lanjut untuk mencari nilai SST-nya. Untuk mencari nilai dari sigma S kuadrat IJ-nya, kita harus mengkuadratkan terlebih dahulu seluruh yang ada di dalam tabel. Kuadratkan, kemudian
Kemudian kita tarik ke kolom hingga 5. Selanjutnya yaitu kita jumlahkan keseluruhan dari isi tabelnya. Menggunakan rumus sum. Kemudian T kuadrat dibagi NK-nya yaitu menggunakan nilai yang tadi, di mana nilainya adalah 16.854. Kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan N dikali K, di mana kita dapat nilai N-nya adalah 6 dikali 5, yaitu 30. Kemudian kita mencari nilai SST-nya, yaitu dikurang. Didapatkan SST-nya yaitu 209.376. Kemudian kita mencari nilai SSW-nya, yaitu SST dikurang dengan SSB, di mana nilainya telah kita dapat. Kurang SSB. Kemudian kita mencari nilai MSB-nya, yaitu SSB kita bagi dengan nilai K dikurang 1, di mana K-nya adalah 5, 5 dikurang 1 yaitu 4. Kita bagi dengan 4. Kemudian MSW-nya kita cari yaitu SSW. Kita bagi dengan nilai K, K-nya yaitu 5, kemudian N-nya yaitu sejumlah 6 dikurang 1, 5. Berarti K-nya 5 dikali 5 adalah 25. Kemudian nilai FH-nya kita cari yaitu dengan membagi MSB dengan nilai MSB. Dan hasilnya telah kita dapat. Kemudian kita akan membandingkan hasil tersebut dengan menggunakan Minitab, apakah hasilnya sama atau berbeda. Untuk mencari tabel ANOVA pada Minitab, yaitu kita pertama langkahnya ke start, kemudian ANOVA, kemudian pilih one way ANOVA. Kemudian jangan lupa di sini untuk memilih response data are in separate. Kemudian kita select semuanya. Select, kemudian di OK. Kemudian kita ke analysis of variance. Dan kita akan bandingkan nilainya dengan nilai yang ada di Excel. Di mana yang pertama tadi nilai adjektif SS dari faktornya yaitu 85356, sama nilainya. Kemudian error dari adjektif SS-nya yaitu 124.000,20, sama ya. Kemudian totalnya dari adjektif SS-nya yaitu 29.376. Kemudian adjust MS-nya dari faktor yaitu 21339, sama. Kemudian MSW-nya kita dapat yaitu 4961, sama. Dan nilai FH-nya yaitu 4,30.
Kemudian kita lakukan analisis ke dalam soal. Jadi yang pertama yaitu langkahnya menentukan hipotesis. Hipotesisnya yaitu tadi terdapat 5, di mana H0-nya yaitu new1 sama dengan new2, new sama dengan new3, sama dengan new4, sama dengan new5. Kemudian H alternatifnya yaitu sedikitnya ada 2 min yang berbeda. Kemudian kita langsung masukkan hasil dari nilai tersebut. SSB-nya kita dapat tadi 85356. Kemudian nilai SSW-nya kita dapat 124020. Kemudian SST-nya kita dapat yaitu 29376. Kamin satunya di mana tadi nilai keseluruhan kelompok dikurang 1 yaitu ada 4. Kemudian KN-1 yaitu 5 dikali dengan 5 ada 25. Kemudian MSB-nya kita dapat yaitu 21339. Kemudian MSW-nya 4960. Kemudian nilai F hasilnya yaitu 430. Setelah kita mengetahui statistik ujinya, kita mengambil keputusan. Jadi berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa nilai FH-nya atau F hitungnya yaitu 4,30. Dan nilai dari F 0,052,27 yaitu 3,35. Nilai 3,35 ini didapat dari nilai F tabel, sehingga nilai FH-nya yaitu kita ketahui lebih besar daripada F0-nya. Yaitu 430 lebih besar daripada 3,35. Maka H0 ditolak, yang berarti ada perbedaan min dalam 5 grup tersebut. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian kita masuk ke soal 13.1 latihan yang ada pada halaman 508 buku Ewalpol. Ini ada tabel mesin, kemudian langkah pertama kita menentukan hipotesis terlebih dahulu, di mana H0-nya yaitu new1 sama dengan new2 sama dengan new3 sama dengan new4 sama dengan new5 sama dengan new6. Kemudian H alternatifnya yaitu minimal ada 2 min yang berbeda. Kemudian kita langsung saja masuk ke pengerjaan di soal pada Excel, di mana tabel-tabel tersebut telah saya masukkan ke dalam Excel. Kita menggunakan langkah yang sama seperti langkah soal nomor 1, di mana kita menjumlahkan terlebih dahulu. Kemudian kita tarik. Kita juga mengkuadratkan hasilnya. Nanti kita mencari total dari nilai TI kuadratnya, yaitu dengan menggunakan rumus sum. Dan untuk mencari nilai T-nya yaitu keseluruhan dari jumlah isi tabel dengan menggunakan rumus sum.
Kita totalkan, kita blok keseluruhan. Kemudian kita mencari nilai SSB-nya. Yaitu keseluruhan dari TI kuadrat kita bagi dengan jumlah N-nya. Di mana kita dapat TI-nya adalah 3049 dibagi dengan nilai N-nya terdapat 4. Kemudian untuk T kuadrat dibagi NK-nya, kita kuadratkan, dibagi dengan N-nya di sini ada 4, dikali dengan ada 6 kelompok, yaitu 24, 6 dikali 4. Kemudian untuk mencari SSB kita kurangkan. 5. Didapat nilai SSB-nya adalah 5,34. Kemudian kita mencari nilai SST-nya. Kita terlebih dahulu mengkuadratkan seluruhan isi. Kemudian kita tarik. Setelah kita dapat nilainya, kita jumlahkan keseluruhannya dengan rumus sum. Kemudian kita blok. Kemudian T kuadratnya yaitu sama nilainya dengan cara yang ini. Dengan rumus ini, kemudian kita kuadratkan dibagi dengan 24. Nah, itu untuk mencari SST-nya kita kurangkan. Didapatkan SST-nya yaitu 67,98. Kemudian untuk mencari SSW-nya menggunakan rumus nilai SST dikurang dengan SSB. Didapatkan SSW-nya adalah 62,64. Kemudian kita mencari nilai MSB, yaitu SSB dibagi dengan K dikurang 1, di mana 6 dikurang 1 yaitu 5, 1,067. Kemudian untuk mencari MSW-nya kita menggunakan rumus SSW dibagi dengan K dikali N-1, di mana K-nya ada 6. 6 dikali dengan 4 dikurang 1, 6 dikali 3, 18. Didapatkan nilai MSW-nya ada 3,48. Kemudian untuk mencari FH-nya kita menggunakan rumus MSB dibagi dengan MSW. Itu 0,30. Setelah mengetahui keseluruhan, kita membandingkan dengan menggunakan Minitab, apakah sesuai hasilnya atau tidak. Sama dengan rumus yang tadi, kita ke start, kemudian ANOVA, pilih one way, kemudian kita blok. Select, kemudian OK. Ini ya analysis of variance-nya. Kita bandingkan dengan hasil Excel. Di mana SSB-nya adalah 5,338, sama ya.
Kemudian nilai SST-nya 67,9778 sama. Kemudian nilai SSW-nya 62,64. Kemudian nilai MSB-nya yaitu 1,067 sama. Kemudian MSW-nya yaitu 3,480 sama lagi. Kemudian nilai FH-nya kita ketahui di sini 0,306, di mana kalau dibulatkan 0,31 hasilnya sama. Kemudian kita masukkan ke analisis pada jawaban tersebut, di mana statistik ujinya kita dapatkan nilai SSB-nya tadi 5,338. 5,34. Kemudian nilai SSW-nya 62,64. Kemudian nilai SST-nya yaitu 67,98. Kamin satunya kita ketahui tadi keseluruhan isi kelompok, ada 6 kelompok, dikurang 1 berarti 5. KN satunya kita ketahui tadi 18. Kemudian MSB-nya itu 1,06. 1,06707. Kemudian nilai MSW-nya 3,48. Dan kita dapat nilai F hitungnya yaitu 0,31. Setelah itu kita lakukan kesimpulan terhadap analisis statistik uji tersebut. Jadi berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa nilai FH-nya yaitu 0,31 dan nilai F 0,05, 5,18, 5,18, di mana F-tabelnya tersebut didapatkan hasilnya 2,77. Sehingga apabila kita simpulkan nilai FH-nya ini lebih kecil daripada F-tabelnya, maka gagal tolak H0, yang berarti H0 tersebut diterima atau tidak ada cukup bukti untuk mendukung hipotesis bahwa ada perbedaan di antara 6 mesin tersebut. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke soal yang 13.2 latihan pada buku Ewalpol, di mana metode pengerjaannya sama. Dan tabel tersebut telah saya masukkan ke dalam Excel. Dan langkah pertama yaitu sama dengan langkah-langkah sebelumnya, kita menjumlahkan dengan rumus sum. Kita blok. Kemudian kita tarik ke kolom kanan. Jangan lupa kita kuadratkan juga nilai dari jumlah tersebut. Dan kita tarik ke kanan. Setelah diketahui jumlah serta TI kuadratnya, kita lakukan penjumlahan nilai dari TI kuadratnya, yaitu dengan rumus sum. Kemudian kita blok nilai TI kuadratnya. Enter. Kemudian untuk mencari nilai T-nya, kita jumlahkan keseluruhan isi tablet tersebut dengan rumus sum. Kemudian kita blok. Kemudian untuk mencari SSB yaitu 1/n jumlah dari TI kuadrat dikurang dengan T kuadrat dibagi N dikali K. Di mana yang langkah pertama kita cari yang awal terlebih dahulu, yaitu sigma dari TI kuadratnya. Kita bagi dengan N, di mana N-nya di sini terdapat 5. Kemudian untuk T kuadrat per N dikali K, yaitu nilai T kita kuadratkan, dibagi dengan
N-nya yaitu 5, dan K-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 5 yaitu 25. Kemudian kita kurangkan. Berarti nilai dari sigma TI kuadratnya kita kurangkan dengan nilai T kuadrat per NK. Didapatkan SSB-nya yaitu 78,42. Kemudian untuk mencari nilai SST-nya, jangan lupa kita kuadrat yang terlebih dahulu, isi keseluruhan tablet tersebut, kuadratkan. Kemudian kita tarik. Setelah itu kita melakukan penjumlahan keseluruhan isi tablet yang telah dikuadratkan tersebut, yaitu dengan rumus sum, kemudian kita blok. Kemudian T kuadratnya sama seperti cara yang awal, yaitu nilai T-nya kita kuadratkan dibagi dengan N dikali K, yaitu 25. 5 dikali 5. Selanjutnya kita kurangkan nilai SST-nya, di mana rumusnya yaitu sigma dari keseluruhan kuadrat dikurang dengan T kuadrat NK. Didapatkan SST-nya yaitu 137,95. Kemudian untuk mencari rumus SSW, yaitu sama dengan SST kita kurangkan dengan SSB. Didapatkan SSW-nya yaitu 59,532. Selanjutnya kita mencari nilai MSB-nya dengan rumus SSB dibagi dengan K-nya, yaitu terdapat 5 kelompok, dikurang 1, yaitu sisa 4. Didapatkan MSB-nya 19,60. Kemudian untuk mencari MSW, yaitu menggunakan rumus SSW dibagi dengan K dikali N-1, di mana K-nya yaitu 5 dikali 4, 20. Didapatkan MSW-nya itu 2,9766. Kemudian nilai F hitungnya kita ketahui bahwa rumusnya yaitu MSB dibagi dengan MSW. Didapatkan nilai F hitungnya adalah 6,586. Kemudian kita bandingkan kembali hasil tersebut dengan menggunakan uji ANOVA pada Minitab, apakah jawabannya sama atau berbeda. Kita pilih Start, ANOVA, One Way. Kita select, kemudian OK. Kemudian kita ke analysis of variance-nya, dan kita bandingkan apakah sama. Dimana di sini SSB-nya itu 78,42, kemudian di sini SSW-nya 59,532, sama. Kemudian SST-nya itu 137,95, sama. Kemudian MSB-nya itu 19,61, 19,605, kemudian MSW-nya yaitu 2,976, 2,977 apabila dibulatkan, sama. Kemudian nilai F hitungnya atau F value-nya yaitu 6,859, 6,59 sama. Selanjutnya kita melakukan analisis pada soal, di mana tadi kita dapat nilai MSB-nya, SSB-nya yaitu 78,42.
8,42, kemudian nilai SSW-nya 59,53. Kemudian SST-nya 137,95. Kemudian kita cari K kurang 1, di mana tadi kelompoknya ada 5. Dikurang 1 berarti 4. Kn min 1-nya yaitu 5 dikali dengan 4, 20. Kemudian MSB-nya 16,605. Kemudian MSW-nya 2,976, berarti 2,977. Dan kita dapat nilai F hitungnya yaitu 6,586. 6,559. 6,59. Setelah kita ketahui nilai F hitungnya, kemudian kita melakukan kesimpulan dari soal. Jadi berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa nilai F hitungnya yaitu 6,59 dan nilai F table dari 4,20 0,05 yaitu didapatkan 2,87. Ini nilai tersebut didapatkan dari nilai F table. Kemudian sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai FH-nya atau F hitungnya itu lebih besar daripada nilai F table dari 4,20 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak, yang berarti ada perbedaan di antara 5 merek tablet tersebut. Mungkin itu saja pembahasan dari saya tentang buku Ewalpol tersebut yang merupakan materi ANOVA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.